Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat dan selalu kurangi saham buat teman-teman meskipun porto kita berdarah-darah ya. Gak masalah teman-teman ya. Yang penting kalian gak cut loss, kalian belum 100% mengalami kerugian teman-teman ya. Siapa tahu kan ya dalam seminggu 2 minggu ke depan kita bisa melihat market dalam kondisi bullish dan minus kita bisa menjadi plus gitu. Amin ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi juga harus selalu ada teman-teman ya untuk menemani kesempatan kali ini. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi ya kita bisa mendapatkan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Apalagi ditambah dengan sebat. Waduh, mantap jiwa ya. Plus gorengan pisang goreng kayak apa kayak waduh. Nah, kali ini teman-teman ya, kalau kita update daripada kinerja Bitcoin dan kawan-kawan ya masih seperti inilah ya, walaupun udah ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip ini melakukan recover yang cukup lumayan seperti Uniswap ini sekitar 8% ya kan. Terus ada Leo ini 4% teman-teman, dan Cardano SRP 3% ya kan. Terus di sini juga ada Aptos 2%. Ini Kaspa malah minus 7% ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, yang penting udah membuat all time high, udah cuan gitu ya, dia koreksi nggak masalah. Nah, kali ini juga STX juga 4%-an. Jadi udah ada beberapa altcoin yang mencoba untuk recover kali ini teman-teman ya. Dan di sini pun seperti PP juga udah mulai recover ya, Litecoin juga udah mulai recover meskipun persentasenya masih sekitar 80 lah ya yang udah mulai recover gitu. Dan untuk kali ini teman-teman, untuk Bitcoin masih bertahan di area base-nya ya teman-teman, yang dimana area tersebut ya notabene cukup mampu lah ya untuk menahan daripada si Bitcoin gitu teman-teman ya. Tapi ya kita perlu waspada juga teman-teman yang tiba-tiba bisa celuk gitu teman-teman ya sampai di area mana ya? Ini di area 64.500-an sampai di range ini ya teman-teman. Yang perlu kita waspadai itu adalah sampai di range ini di area 63.300-an lah ya, di area itu yang perlu kita waspadai. Cuman saat ini sedang apa ya, 2 hari ini teman-teman bertahan di kisaran harga 66 ribuan ya. Oke, ini adalah pergerakan daripada Bitcoin yang perlu kita antisipasi. Tapi kalau Bitcoin benar-benar sampai turun pleng sampai di area 63, 64, maka kita akan melihat koreksi yang cukup dalam bagi altcoin teman-teman ya. Dan di sini kita lihat untuk kinerja daripada PP teman-teman, karena di sini ada sedikit informasi yang notabene cukup kita waspadai dan hati-hati teman-teman. Oke. Jadi area gap ini untuk si PP sebenarnya udah keambil, cuman belum 100% keambil teman-teman, masih ya di atas lah ya. Jadi potensi PP untuk turun sampai di range harga sini itu terbuka lebar di area 967 sampai di area sini teman-teman ya, di area 90-an. Oke, dengan 50 di belakang koma. Makanya kita perlu waspada dan hati-hati teman-teman ya. Apakah harga ini akan tersentuh? Bisa jadi teman-teman, ketika Bitcoin mengalami penurunan maka harga ini pasti akan tersentuh, bahkan bisa sampai di range harga sini ya, di area 784 teman-teman ya. Karena apa? Di sini perlu kita waspadai dan hati-hati karena ada sedikit hal yang notabene ini bisa membawa harga PP ini turun ya. Jadi kita waspada dan hati-hati teman-teman. Oke, kita langsung bahas. Nah, di sini teman-teman ada Wells yang memindahkan sekitar 4,14 juta dolar dalam PP, dalam bentuk PP ini teman-teman ya, ke platform pertukaran terbesar di dunia yaitu Binance di tengah penurunan harga. Apa selanjutnya? Nah, seekor paus memindahkan 357,2 miliar token PP ke Binance di tengah penurunan harga yang signifikan, mengungkapkan potensi dampak pasar dan prediksi harga PP di masa depan. Oke. Perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman ya, ketika ada pengiriman ke dalam bursa ya, di sini mayoritas 90% pasti akan melakukan penjualan ya. Tapi kebalikannya, ketika ada pengeluaran dari bursa maka di sini bisa kita simpulkan penahanan gitu teman-teman ya. Nah, kali ini dikirim ke bursa ya, berarti akan ada nota penjualan gitu. Nah, paus kripto ya baru saja melakukan pergerakan besar-besaran dengan token PP. Mereka mentransfer sekitar 357,2 miliar PP senilai lebih dari 4 juta US dollar ke dalam platform pertukaran Binance ya. Transaksi besar ini terjadi tepat saat harga PP anjlok. Komunitas kripto ramai membicarakan apa arti tindakan paus ini bagi pasar PP di masa depan. Oke.
Fluktuasi pasar PP dan aktivitas paus mata uang kripto meme PP telah terpukul akhir-akhir ini, turun lebih dari 10% dalam seminggu terakhir menurut data on-chain pemegang utama dengan alamat ini ya teman-teman ya, A685C harus menurunkan posisinya. Mereka awalnya menarik 548 miliar token PP dari bursa terpusat dengan harga rata-rata di 1341 bernilai sekitar 7,35 juta US dollar. Namun dalam 16 jam terakhir, pemegang ini mengirimkan kembali sekitar 357,2 miliar PP ke dalam platform Binance melalui dua transaksi dengan harga lebih rendah, yaitu di area 1157. Transfer pertama berjumlah 170,3 miliar dan transfer kedua sejumlah dengan 186,95 miliar dengan total 4,14 juta US dollar teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, jika dijual dengan harga saat ini, hal ini akan mengakibatkan apa? Kerugian besar, yaitu sekitar 660.000 US dollar dan sisa token masih berada di bawah air sebesar 320.000 US dollar. Langkah ini menunjukkan bahwa Well sedang melakukan reposisi secara strategis, mungkin memperkirakan penurunan lebih lanjut atau bersiap menghadapi peluang baru di pasar gitu teman-teman ya. Jadi ya memang saat ini perlu kita waspadai dan hati-hati sebenarnya ya. Akan tetapi kalau ditanya apakah PP masih ada waktu untuk rally, apakah masih ada ya untuk membuat all time high, saya kira PP masih memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mencapai ke all time high baru, bahkan ke Rp1 gitu teman-teman ya. Masih memiliki kesempatan yang sangat besar untuk PP bisa menyentuh ke Rp1. Makanya ya kan, meskipun harga turun seperti ini teman-teman ya, meskipun harga turun ya, selama kalian tidak melakukan cut loss ya, kalian masih dalam tanda kutip belum rugi meskipun value kalian turun ya. Nah, kalian bisa dikatakan rugi ya 100% ketika kalian udah cut loss teman-teman ya. Karena kalian ketika harganya naik juga nggak bisa nikmatin, udah nggak bisa gitu karena kalian nggak punya asetnya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk si PP ini potensi ke Rp1 ini sangat besar peluangnya ya, kita tinggal nunggu buluran. Apalagi Bitcoin ini diprediksikan teman-teman ya, itu kisaran harga 120.000 US dollar untuk all time high-nya, itu paling rendahnya katanya para analis loh yang ngomong ya. Dan mungkin notabene paling tinggi itu bisa sampai di area 250.000 US dollar. Oke ya, seperti itu. Jadi peluangnya sangat tinggi sebenarnya untuk PP ya. Analisa pasar PP dan prospek masa depan. PP saat ini diperdagangkan di sekitar 1208 dengan Pajero di belakang koma dengan volume perdagangan 24 jam terakhir sekitar 954 juta US dollar. Harga telah turun sebesar 0,35%. Nah, yang perlu kita ketahui adalah penurunan ini bukan hanya di PP ya, bukan hanya di PP aja, melainkan overall secara keseluruhan altcoin mengalami penurunan seperti Shiba Inu, Ethereum, ya kan, PP, Floki ya, terus Bong, Wave ya, itu semuanya mengalami penurunan teman-teman. Bahkan Bitcoin induknya pun turun. Jadi ini ya sehat-sehat aja, bukan karena ini udah nggak diminati oleh para pemain kripto, para investor, para pemain retail, paus udah nggak diminati, bukan begitu konsepnya ya. Karena memang fluktuasi pasar di mana kiblat dari altcoin ini mengalami penurunan, maka di sini juga mengalami penurunan ya. Oke, jadi mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Tetap waspada dan hati-hati dan salam cuan.